Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Kali ini kita berada di daerah Pasir Menyan, Desa Sukamandi, Kecamatan Sagelaherang, Kabupaten Subang. Masih bersama wisata religi. Kita akan menguak salah satu tokoh penyebar agama Islam di masa lampau di daerah sini. Kita cari tahu dan kita tanya seperti apa keberadaannya dan adakah situsnya di daerah ini. Untuk kepastiannya, mari kita temui tokoh masyarakat di sini dan tokoh agama di sini bersama saya Sri Mulyati, masih bersama wisata religi. Assalamualaikum, Bapak. Punten, Bapak. Bapak, perkenalkan saya Teh Sri Mulyati. Saya dari Darul Aswaja An-Nahdliyah. Mau bertanya kepada Bapak tentang keberadaan situs makam keramat yang berada di daerah sini. Seperti yang sudah banyak dibicarakan dan didatangi juga, katanya di sini ada situs makam keramat dari Kiai Gordah, betul Bapak? Betul. Bisa saya kenalan terlebih dahulu sebelum kita membuka percakapan pada sore hari ini, Bapak? Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Jejang Herudin, selaku RW Di Desa Pasir Menyan. Alhamdulillah. Yang kedua Bapak dengan Bapak? Saya dengan Bapak Destiawan. Dengan Bapak Destiawan. Juru kunci, ya. Suka mengantar para peziarah. Alhamdulillah. Yang ketiga dengan Bapak siapa? Punten? Saya Pak Cetuk Sinandar. Saya sebagai tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di RW 04 ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cecep sudah bisa hadir di sini. Dan yang terakhir dengan Bapak siapa, Punten? Bapak Aceh Sofian. Dengan Bapak Aceh, ya. Sebagai warga kampung sini. Warga di sini juga ya Pak, tokoh masyarakat di sini. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak di sini semua yang sudah hadir menemani Teh Sri di sini untuk kita menguak ya Pak ya tentang petilasan bagaimana tokoh-tokoh penyebar agama Islam pada masa lalu, khususnya tentang situs yang akan kita datangi nanti. Saya ingin menanyakan, adakah atau peninggalan jejak beliau gitu di sini Bapak, apa saja yang masih bisa ditemukan jejak-jejak beliau pada masa dulu itu sebagai tokoh, sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di sini gitu. Bisa Bapak bantu ceritakan kepada kami? Oh, kalau untuk apa tadi peninggalan ya, sejenis situsnya ada. Situs kalau disebut di sini keramat apa namanya Kiai Gorda, itu ada situsnya, peninggalannya itu gitu. Jadi memang betul ada Bapak ya di Desa Sukamandi, tepatnya di Kampung Pasir Menyan ini memang ada situs tersebut ya Pak? Ada. Ya Bapak, saya ingin bertanya, adakah peninggalan beliau di sini atau dari barang-barangnya atau jejak-jejak beliau yang memang menandakan bahwa makam ini adalah makam dari Mama Kiai Gordah atau bisa disebut Raden Kiai Gordah. Raden Kiai Gordah. Nah, Bapak yang sudah mungkin di sini biasa mengantar para peziarah untuk datang ke sana, Bapak bisa ceritakan kepada kami, adakah peninggalan khusus beliau yang ada di sana yang mungkin dapat kita sebagai dinyatakan bahwa itu memang betul-betul makam beliau gitu Pak. Apa saja peninggalannya Pak? Mungkin kalau untuk peninggalan mungkin cuma dulu ada kayu besar kayu dari pohon kiara. Dari pohon kiara. Tapi itu dulu sejarahnya kan dulu waktu tahun 80-an tuh rubuh. Iya. Tapi tidak ada korban jiwa alhamdulillah. Iya. Termasuk satuannya juga numpang di pohon yang roboh. Oh begitu dulu Pak. Tahun 80-an ya. Iya. Memang di situ dulu. Saya cerita dari orang tua dulu, orang tua dulu sebagai juru kunci. Iya, betul dari Pak. Mulai yang di Dinata, sampai sekarang diterusin sama anak cucunya, keluarga. Ya dari dulu gitu. Iya Pak. Memang dulu katanya itu cuman kayu, tapi di situ ada tongkat. Ada tongkat. Di tempat orang tua saya dulu ada belahannya bawahnya. dari besi, masih besi kuning masih ada. Masih ada ya Pak ya? Dulu kan katanya ditanam, jadi orangnya hilang situ.
kata orang tua dulu gitu. Iya, mungkin dari juru kunci yang sudah lalu ya Pak. Begitu. Iya. Jadi pertama di sini itu Raden Kiai Gorda, sama Kiai Gorda ini biasa disebut ya. Terus ke sana naik ada yang Puspa, yang Kemenung, naik lagi ke atas yang Bima Sakti, Arya Munagara. Itu sama istrinya Ibu Dewi Ratnasari, dua makam situ ya. Terus naik lagi ke jalan putaran ke ini ke Cihaji, itu ada lagi situs-situs, cuman ada batu aja satu, batu ya. Tanda gitu ya Pak. Tanda batu satu, di situ namanya yang Haji Prabu Tajimalela. Oh begitu. Naik lagi ke Gunung Suna, itu kalau orang-orang yang pada jarak sini belum tahu. Padahal orang yang dulu di sini menerangkan bahwa di sana itu yang Raden Himun Hidayatullah. Oh begitu. Berarti Bapak maaf, berarti bukan cuma satu situs ya Pak, maksudnya bukan cuma satu makam yang berada di sini. Berarti dari Mama Kiai Gorda itu nanjak masih ada dan masih ada. Yang Kemenung, yang Bima Sakti Arya Mangkunagara dan Ibu Dewi Ratnasari dari Wangun. Terus naik lagi ke itu ke Kiara Payung Cihaji. Yang Haji itu dinamakan itu yang Haji Prabu Tajimalela. Nah Bapak, saya ingin bertanya lagi nih, bagaimanakah peranan beliau gitu Pak, atau perjalanan spiritual dari Mama Kiai Gorda itu dalam menyebarkan agama Islam pada masa lampau itu yang Bapak ketahui itu seperti apa? Jadi caranya beliau mungkin bagaimana? Jadi ceritanya kan sebelum Raja Pajajaran pecah gitu, disuruh pada pergi dari Raja Pajajaran. Jadi beliau itu katanya anti penjajah gitu. Jadi nggak mau diganggu, pengennya hidup tenang, jauh dari keramaian kota gitu. Ya, istilahnya bersemedi gitu. Bersemedi ya Pak. Nah, akhirnya sampai sekarang pada datang berjarah termasuk orang-orang yang dari Sumatera, Jakarta, pernah saya nganter. Dari luar Pulau Jawa. Pulau Jawa juga dari Sumatera banyak. Jadi mungkin beliau itu caranya mungkin ya Bapak, caranya dalam menyebarkan agama Islam itu mungkin beliau itu dengan mendatangkan masyarakat ke tempat di sini dengan cara yang beliau punya gitu ya Pak ya, dengan mungkin yang seperti Bapak bilang tadi bersemedi mungkin gitu ya. Jadi mungkin dari kemuliaan beliau itu auranya mungkin jadi beliau tidak sampai mendatangkan masyarakat banyak gitu untuk syiar atau seperti apa, tapi mungkin dengan keistimewaan yang ada pada beliau gitu ya Pak, dengan kemuliaannya gitu. Betul ya Pak, seperti itu. Terus sejarahnya pengen tahu ya. Kalau yang Prabu Tajimalela, katanya dulu orang-orang yang dulu tokohnya dulu agama di sini, perjalanannya itu ke sana itu katanya, konon katanya ya. Jadi beliau itu kalau ke sana itu katanya naik itu, jadi tangan kaki itu di barat golok yang tajam. Jadi kalau yang rimbun susah perjalanan itu kita itu udah pakai tangan aja ya Pak. Udah pakai tangan gitu aja udah lewat aja udah pada kayak golok dipakai dipakai makas rumput gitu ya Pak. Jadi salah satu keistimewaan dari Eyang Tajimalela gitu ya Haji Pak. Prabu Tajimalela. Kalau hubungannya itu antara dari Eyang Prabu Tajimalela dengan Mama Kiai Gorda itu bagaimana? Jadi satu pengawalnya gitu, jadi tingkatan gitu. Mungkin ajudan kalau sekarang asisten gitu. Jadi masih ada keterkaitan. Yang Bima Sakti Arya Mangkunagara. Itu siapanya Mama Kiai Gorda, Bapak? Itu kurang tahu ya, tapi dulunya diteranginnya sejarahnya jadi katanya yang lagi lebih tinggi, termasuk Keraton Gunung Suna katanya yang Himun Hidayatullah itu kan punya izin halimunannya. Makanya kalau Gunung Suna itu cuacanya itu kalau kesana gitu mendung aja kayak ada kabut gitu. Iya. Terus yang Bima Sakti kan dulu cerita ya. Dulu kan dia mandinya ke situ Sungai Turun ke Cikawedukan. Di mana itu Bapak? Di Wangun juga ke bawahnya. Di Wangun. Jadi ceritanya ada yang
yang mau ke sana, Iya. itu ceritanya juru kunci dulu ya. Iya. Katanya di situ kan ada ponangka. Ponangka itu diambil udah matang, Iya. jatuh ke tempat Cikodokan itu. Iya, iya. Pas mau Belah. dibelah, Iya. itu ternyata nggak mempan. Malah di situ katanya orang yang pada di situ pada mandi gitu, pada main golf kayak Oh, ini handem itu. seperti itu ya, itu Pak. sejarahnya. Iya, sejarahnya begitu. Jadi ada keterkaitan khusus di antara para penyebar agama Islam dulu ini ya Pak, tokoh-tokoh itu dari Mama Kiai Gordah, dari siapa tadi ya yang Taji Malela. Haji Prabotinya Malela. Jadi kesananya mungkin masih satu runtuyan ya kalau orang sudah Tapi bilang. sebetulnya saya baca sejarah ya, saya Iya. punya buku pembelajaran Jawa. Masalah Haji Prabotinya Malela bermukimnya itu pada di Ciasem. Oh begitu. Tapi yang terkenal kan Haji ya Pak. Haji ya. Iya. Padahal itu yang jelas mah yang dalam buku sejarah Babadanan Jawa saya buka Iya. bukunya. Pada benar-benar di Ciasem bermukim gitu. Begitu. Ada memang dari dulunya jadi atasnya memang dari itu juga dari Ratu Pajajaran, Raja Iya. Pajajaran juga. Terus Bapak adakah pantangan khusus, kan Bapak di sini sebagai juru kunci ya, pastinya Bapak menghimbau kepada semua peziarah atau yang mau datang ke sini dengan keperluan mereka masing-masing. Adakah himbauan atau pantangan khusus dari Bapak sebagai juru kunci kalau datang ke sini misalnya tidak boleh hari apa, bulan apa, atau bisa diceritakan kepada kami Pak gitu? Kalau untuk hari mah biasanya hari Sabtu aja yang Tidak boleh. Iya. Dan kalau memang ke daerah Wangun, gitu, kalau ada yang Iya. daerah itu kan lokasinya kan di cagar alam ya. Iya, cagar alam. Sebenarnya tidak boleh masuk berhubung ada situs itu nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting mah jangan bakar-bakaran. Oh, begitu. Mungkin misalnya, hutan lindung ya Pak ya? Itu bukan, itu cagar alam, bukan Cagar cagar alam. lagi. Jadi Iya, cagar alam itu jadi jangankan merusak gitu. Masuk Iya. aja harus izin. Nah betul. Kecuali petugas Iya betul Pak. harus membuat, kan tadi disebut cagar alam itu kan untuk penelitian ya mahasiswa, pendidikan SMP SMA, Iya. itu harus buat surat Mempunyai semasi, izin dulu ya Pak. masih surat izin masuk konservasi, Oke, Pak. yaitu ke balai bayar ke Betul. Balai Besar ke Bandung Jawa Barat. Iya. Sejauh ini Bapak selama Bapak mendampingi para peziarah yang datang ke sini, adakah kejadian-kejadian yang Bapak alami Ada. atau seperti apa gitu yang bisa diceritakan kepada kami Pak? Di antaranya seperti apa? Dulu gini ya, ada yang mau nginep ceritanya Iya. di sini yang dekat, Betul. kan dia dulu kan masih dengan terkenal dengan isim. Iya, Dulu mah kan isim. pada suku bawa isimnya Pak. Isim. Iya. Pada bawa isim itu yang mau nginep itu bawa isim nih. Jadi mungkin itu kan orang para gaib di situ kan lebih sakti gitu ya. Iya, lebih tahu mungkin, gitu Pak. ya. Iya. Dia mah mata batinnya lebih bagus, lebih hebat. Iya. Ternyata dilempar Pak. Iya, kalau dengar. Orang tersebut Dua orang terlempar dari, situ, Dari tahu-tahu di belakang rumah Pak Atid, Pak, rumah Pak Atid. Masya Allah. Jadi Dua orang. kejadian yang luar biasanya. Terus ada lagi, Iya, ada orang apa? Sereang. Iya, gimana? Saya anter. Di situ kan saya lagi tawasulan yang wirid ya. Iya. Pertamanya orang itu agak sombong, anak muda dua orang. Iya, Orang agak Sereang nih. mungkin agak sompral Ada mungkin ya. sompral. Pak, saya pengen tahu Iya. di sini, goibnya di sini. Iya. Saya bilang kalau apa-apa nanti jangan ini ya, jangan lari, jangan itu. Iya. Saya bilang, saya jelaskan. So sekarang mah kita tawasulan aja, Betul, doakan kepada arwah para situs, para rijal goib, matur goib. Saya Iya. doakan, baca. Setelah kita baru mulai baca tahlil la ilaha illallah, baru mungkin 21 kali, Iya. orang tersebut yang dua orang Soreang itu katanya ada yang nendang di dadanya 2 kali. Dadanya. Oh. Sampai dia gitu. Iya, ngerasa. Saya mah nggak tanya, Iya. saya terus saja biar sampai tamat, sampai doa. Iya. Rencana kan dia mau nginep, udah bawa tikar, bawa selimut ya. Udah persiapan, beres tahlilan, wiridan. Saya tanya, di mana? Wah, katanya Pak, saya nggak jadi nginep. Kenapa? Aduh, memang tadi saya ngomong saya akan
namun kurang yakin. Iya, Memang iya. ada leluhur di sini, Iya, goibnya di sini. iya. Tadi saya bilang sebelumnya saya acara dibuka, walaupun kita nggak bilang juga ya jangan sombong, jangan Iya. harus ramah gini-gini kan. Iya, betul. Orang mungkin para goib mah udah tahu. Lebih tahu ya, Lebih Pak, tahu yang ada daripada di dalam kita ya. hati kita ya, Pak. Iya. Dia sombong, dia ditendang aja 2 kali Insyaallah. sampai ampun. Dan Ya, akhirnya langsung turun, orang pulang ke tersebut rumah saya, pulang ke turun rumah ke orang tua Bapak. saya. Iya. Ya nggak jadinya kita cerita di rumah, jadi Iya. saya maaf aja, minta mohon maaf Pak. Iya. Memang dalam hati saya kurang yakin, Iya. bahkan ini betul-betul situs ada yang ada Goib di situ mungkin ya, Pak. Iya. Iya. Jadi memang kita tuh memang ya mungkin kalau secara mata lahir tidak bisa melihat ya, Pak, tapi kan kita selaku ya mungkin Bapak yang lebih tahu sebagai juru kunci di sini, kalau mungkin dari daerah manapun atau siapapun datang ke tempat tersebut itu harus mempunyai etika tersendiri ya, Pak. Jadi baik itu Etika. yang diberlakukan oleh pengelola setempat atau dari peziarah tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, Pak. Terus sejauh ini Bapak adakah ritual khusus misalkan di daerah sini untuk masyarakat setempat di sini, haul atau seperti apa? ada suka Ya. ini tahun kalau ulang tahun Lembuk ya, Ya. di situ tempatnya. Jadi tawasulan Ya, sambil ini bawa-bawa ya makanan ya, bareng-bareng ya, gitu lah. mungkin ya. Di situ ada setiap tahun sekali ya Pak. Setahun sekali, Sekali jadi ada. selalu diadakan. Diadakan di seperti situ itu. tempatnya. Iya. Alhamdulillah satu dusun itu hadir kompak. Alhamdulillah, jadi masyarakat di sini juga mungkin semua kompak gitu ya, Pak. Kompak. Sejauh ini Bapak, para peziarah yang datang ke sini tuh yang pernah Bapak dampingin itu dari wilayah mana aja? Pernah saya dari Sumatera, Kalimantan, Luar ada, Pulau Jawa dari Jakarta, dari Jawa juga. Iya. Dan yang saya dengar-dengar tuh ya Pak Guru, jadi banyak katanya dari para selebriti juga ya Pak yang ke Banyak. sini. Siapa Mungkin tahu. kalau namanya tidak usah disebutkan Bukan ya. disebut. Tapi mungkin dari yang mempunyai hajat sendiri ya Pak, dari mulai para pejabat mungkin ya Pak, dari para artis gitu. Jadi Bapak juga pernah mendampingi mereka. Seperti itu, betul seperti itu Pak. Betul, Pak. Jadi bukan hanya dari kalangan masyarakat saja, Bukan. tapi mungkin kalangan pejabat juga ya pemirsa Lebar dari datang Polres ke kemarin ada. Iya. Antar ke ini. Ke Ke sini. Wangun. yang Yang dia. oke. Ya, harapan Bapak nih sebagai juru kunci di sini tentang situs yang ada di sini tuh untuk pemerintah, adakah pesan tersendiri atau harapan Bapak untuk lebih mengembangkan lagi, maksudnya supaya bisa lebih dilestarikan lagi, harapan Bapak seperti apa? Harapannya ya untuk sementara itu ya mengharapkannya ya itu lebih ditata lagi ya lah, dibangun lagi. Mungkin dari segi jalannya gitu ya Pak. Termasuk itunya katanya kemarin yang dari mana yang ada yang mau ngebensin. Iya Pak RW. Itu juga, jadi alhamdulillah ya itu juga saya berusaha itu waktu kemarin bangun magar, Iya, terus bikin ininya atapnya. iya. Ada yang Donatur mungkin ya Pak. donatur alhamdulillah, Iya, termasuk Pak Haji Yanto itu Iya. masih pasir besi itu yang sekarang itu dari Bayan tuh. Yanto. Iya. Pasir dulu sok tronton, baja, itu genteng ini, genteng apa? Gentengnya. Iya. Sama. Tapi nggak dikasih uangnya, itu cuma Iya, bahan. cuma bahan mungkin ya. Cuma untuk tenaga krim nggak ada, saya itu aja, bakti aja Iya. sama rekan-rekan. Iya. Ya, si bahan aja alhamdulillah gitu. Jadi masyarakat di sini juga ketika ada donatur ya Pak RW yang datang ke sini, mungkin mereka juga sudah siap, sudah ready untuk bahan-bahan tersebut untuk supaya digunakan di sana. Jadi mereka juga tidak usah diinstruksikan mungkin ya Pak, masyarakat di sini gitu. Jadi kompak maksudnya gitu ya Pak. Dan juga di sana itu mau bikin nama, bakal nama di Iya. luar itu bikin ke gerbang. Ya jadi biar lebih jelas lagi ya Pak. Kalau untuk Pak RW sendiri nih, harapan Pak RW ya dari kepemerintahan nih, mungkin Pak RW punya harapan supaya tempat dari situs Mama Kiai Gordah ini bisa lebih dari akses jalannya mungkin bisa lebih mudah dilalui para peziarah ya Pak. Terus mungkin Pak RW sendiri, saya pengen nih ada aula di sini atau seperti apa. Bisa Bapak jelaskan kepada kami harapan dari kepemerintahan, dari Bapak khususnya gitu? Ya harapan saya tuh intinya satu jalan kan. Jalan, iya. Kedua-duanya ya tempat itu tuh rapi gitu Iya. kan.
kalau butuh ada musola apa segala, mudah harapan saya tuh itu. Iya. Gitu kan, apalagi misalkan tempat wudhu apa segala kan harapannya Lebih mudah tuh, gitu ya. gitu. Pengennya saya tuh itu gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan mungkin dari pemerintah setempat atau dari siapapun yang menonton video ini ya pemirsa ya, yang mau barangkali mau menjadi donatur ya Pak untuk pengembangan melestarikan tempat situs cagar budaya di sini, tentang tempat-tempat tokoh-tokoh penyebar agama Islam pada masa lalu. Jadi dari pihak setempat, dari pengelola mempersilahkan ya Pak, seperti itu. Dari Bapak, dengan adanya situs di sini, dari segi mungkin perekonomian masyarakat ya Pak Cecep, yang tadinya mungkin sepi jadi ramai gitu ya, dengan adanya situs di sini biasanya kan suka UMKM-nya juga bergerak gitu ya. Nah, menurut Pak Cecep itu harapan Pak Cecep sendiri dan Bapak Aceh itu seperti apa? Ya, kalau harapan saya jadi itu situs Makom Kiai Gorda itu merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan. Jadi harapannya yang pertama masyarakat harus memang dari dulu juga sangat kompak ya kalau di sini. Alhamdulillah. Nah, kekompakannya harus lebih ditingkatkan lagi untuk melestarikan cagar budaya tersebut. Betul. Nah, terutama betul kata Pak RW dan Pak Bapak Juru Kunci ini, yang pertama sarana dan prasarana, terus infrastruktur jalan yang harus lebih diperhatikan. Terus lagi sarana ibadahnya, tempat wudhunya dan segala macamnya itu di situ. Dan semoga di situ ya pokoknya lah kekompakan warga masyarakatnya, harapan saya harus lebih memperhatikan lagi, harus peduli lagi terhadap pelestarian cagar budaya. Oke, seperti itu ya Pak Cecep. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini bisa terrealisasi ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Juru Kunci, begitu juga Bapak RW dari pemerintahan, Pak Cecep ya. Bapak juga terima kasih atas keterangannya, atas penjelasannya kepada kami di sini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Semoga tempat yang akan kita kunjungi nanti ke sana bisa menjadi lebih dilestarikan lagi ya Pak ya, dari masyarakat setempat di sini, dan siapapun mungkin yang ingin menjadi donatur di sini ya mempersilahkan ya Pak ya, seperti itu. Dan nanti Bapak kalau tidak keberatan bisa antar saya untuk langsung ke lokasi ya Pak. Oke, terima kasih sahabat Aswaja, itulah perbincangan kita pada sore hari ini bareng Bapak Juru Kunci dan Bapak RW juga tokoh masyarakat di sini. Sampai ketemu lagi nanti di lokasi bagaimana tempat situs dari Mama Kiai Gordah keberadaannya. Masih bersama Wisata Religi. Oke sahabat Aswaja, kita akan melakukan penelusuran ke makamnya Mama Kiai Gordah. Kita akan lihat seperti apa suasana di sana dan seperti apa keadaan sekarang pada malam ini di sana. Bersama saya Sri Mulyati, masih bareng Wisata Religi. Yuk ikut kami ke sana. Dan seperti yang saya lihat di kiri kanan ya, seperti ini jalan menuju ke makamnya Mama Kiai Gordah. Di sepanjang jalan dihiasi dengan pepohonan rimbun. Mungkin kalau siang hari ini terlihatnya hijau ya teman-teman, tapi kalau malam hari di sini gelap ya, karena mungkin penerangan juga sangat terbatas di sini. Dan memang di sini tuh rumah-rumah warga tuh masih berjauhan, jadi enggak saling berdekatan. Jadi ada jarak dari rumah satu ke rumah yang lain. Dan mayoritas pertanian di sini mayoritasnya adalah pertanian dan perkebunan. Dan di Pasir Menyan ini terkenal banget dengan palawijanya ya teman-teman. Jadi di sini tuh di atas sana mereka tuh berkebun, bercocok tanam, menghasilkan palawija yang sangat luar biasa ya. Dan terkenal satu daerah ini dengan penghasil palawija yang terbaik di daerah Sukamandi sini teman-teman ya. Dari lokasi saya berjalan sekitar kurang lebih 30 meter menuju ke lokasi ke sana. Kita sudah mendekati area makamnya dari Mama Kiai Gordah atau yang disebut dengan Raden Raksa Bumi Raksa Nagara. Kurang lebih sekitar 20 meter lagi menuju
ke lokasi ke sana. Dan ini saya sudah sampai di pemukiman warga yang memang kalau di sebelah sini jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh seperti yang di belakang tadi ya teman-teman Aswaja. Jadi di sini rumahnya sudah berdampingan, berdekatan, tidak seperti yang aku jalan di belakang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tujuan kita baik ke sana, kita telusuri di sana seperti apa keberadaan makomnya dari Mama Kyai Gorda atau Raden Raksa Bumi Raksa Nagara. Baiklah sahabat Aswaja, kita sudah sampai di gang menuju ke makam Mama Kyai Gorda. Sebelah sini kita berjalan bersama para jamaah di sini. Mari kita mulai memasuki kawasan makom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Aswaja, kita akan melewati beberapa anak tangga ke atas ya, seperti ini keberadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jalannya itu memang lumayan ekstrim ya, jadi kita harus pelan-pelan melewatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak tangganya lumayan banyak untuk menuju ke makam Mama Kyai Gorda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Aswaja, kita sudah sampai di makomnya Mama Kyai Gorda dan seperti inilah keadaan di sekitar saya di makam beliau. Dan di sini juga ada beberapa peziarah yang datang ke sini. Alhamdulillah mereka sudah selesai tadi melakukan doa di sini, doa bersama dan juga hadol. Dan di sebelah teteh ini ada pohon apa ini Bapak nangka ya Bapak boleh situ ya. Ini saya sedang bersama Bapak Aceh ya. Bapak ini pohon nangka ya Pak? Iya, pohon nangka. Pohon nangka. Terus buahnya ini bisa diambil Pak? Bisa. Ya siapa aja bisa ngambil ya. Terus kalau yang di depan ini Bapak yang kita tadi mengaji itu pohon apa ya Pak? Yang besar itu? Itu pohon kiara. Pohon kiara. Pohon gadog dan kiara itu sama Pak? Beda. Sama ya. Kiara itu sama beringin. Oh sama beringin ya. Jadi ini sahabat Aswaja ya, di tepat banget di depan makomnya itu ada pohon yang sangat besar. Mungkin kalau siang hari kelihatan ya Pak. Nah nanti bisa dilihat sama teman-teman di sana. Pohonnya sangat besar menjulang tinggi dan juga ada beberapa pepohonan besar di sekitar saya. Pohon gadog ya Pak ya. Terus kalau yang di belakang makomnya ini Bapak apa? Ini tanah ini juga. Masih masuk ke sini ya Pak? Oh, penampungan air buat warga ya Pak. Ya. Pakai tanahnya di sana. Masih sampai ke sana ya? Ke sana sampai kali. Oh iya. Jadi di belakang makom itu ya sahabat Aswaja tuh ada penampungan air buat warga dan airnya tuh langsung air dari bersih ya Pak ya, dari gunung ya. Dari Sirah Ciasem. Dan bersama saya ini ada Bapak Ade juru kunci di sini teman-teman ya, yang akan membantu kita menunjukkan apa saja yang ada di sini. Bapak biasanya peziarah yang datang ke sini itu ramai setiap malam atau enggak Pak? Enggak, ya malam biasanya. Kalau Jumat Kaliwonan mungkin ya gitu. Tawasulan di sini. Oke Bapak ya. Iya. Satu kali. Iya.
Yasin 3 kali Al-Ikhlas ya. Pak Kiai. Ya. Tadi minta ya sudah sih kali ini. Oh begitu ya, mungkin Bapak Alhamdulillah bisa biasanya kan suka baca ayat surat Al-Ikhlas 101 kali, 101 kali. Yasin 3 kali, Ya biasanya. sholawat 11 kali. Yang biasa Bapak bacakan kalau setiap peziarah ke sini itu ya Pak. Iya. Tapi ketika tadi kita membaca Alhamdulillah Pak Kiai katanya dipinta mintanya ayat kursi. Mudah-mudahan Tawasul. itu pertanda baik untuk Amin, kita amin, semua ya amin. Pak. Amin. Semua hajat maupun keinginan semua para jemaah yang datang ke sini dengan wasilah menziarahi makam beliau dikabulkan hajat dunia dan akhiratnya ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin untuk malam ini sekian dulu penelusuran kita ke makamnya Mama Kiai Gordah. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadi tuntunan ya Pak. Amin, amin. Sampai bertemu lagi di tempat-tempat yang mengandung sejarah dan masih bersama saya Sri Mulyati di sini. Ketemu lagi nanti masih bareng wisata religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.